Shalom jemaat gereja penyebaran Injil dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini saya mengajak kita semua untuk kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk kita datang memuji menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu mengalami dan merasakan hadirat-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau dimanapun umat-Mu berada, dimanapun kami beribadah ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir bersama dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dari awal lebih sungguh lagi kita akan sembah Tuhan pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom. Saya Pendeta Peter Anggat Nabi Tepulu menyampaikan salam sejahtera kepada para pendengar renungan firman Tuhan pada saat ini. Dengan kasih Tuhan saya menyapa seluruh jemaat gereja penyebaran Injil dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Saya ucapkan selamat beribadah kepada jemaat GBI Petra yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada kesempatan ini. Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah Tuhan, Gembalaku yang baik. Dari Mazmur pasal 23 ayat 1-6, saya akan ajak kita untuk sama-sama melihat 6 ayat ini kita baca bersama-sama. Dari ayat 1 mulai. Mazmur Daud,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, jika kita melihat seorang gembala domba di Israel, biasanya para gembala tersebut mengambil posisi ada di depan dari domba-dombanya dan sekaligus mengarahkan domba itu kemana akan dibawa dalam penggembalanya. Sang gembala tersebut juga dilengkapi dengan kelengkapan ada gada dan ada juga tongkat. Tuhan adalah gembala secara nasional bagi bangsa Israel. Namun bagi Daud, sang penulis Mazmur 23 yang baru kita baca ini saudara, dia merasa bahwa Tuhan itu adalah gembala dia secara pribadi juga dalam kehidupannya. Dengan demikian maka dia berkata, Tuhan gembalaku dalam Mazmur pasal 23 ayat 1a. Daud tidak berkata Tuhan adalah rajaku atau hakimku atau bosku atau apapun. Tentu saja pemeliharaan Tuhan seperti sang gembala memelihara domba sangat terekam bagaimana Daud pernah menggembalakan domba ayahnya. Pada saat itu Daud berjuang memelihara dengan sungguh-sungguh domba-domba tersebut hingga sehat, gemuk, tambun, serta terhindar dari musuh. Bahkan dari berbagai binatang buas sekalipun dia pertaruhkan hidupnya untuk membela domba-domba tersebut. Pengalaman Daud yang digembalakan oleh Tuhan secara pribadi dengan sangat luar biasa membuatnya akhirnya menulis dan melantunkan Mazmur ini yang pastilah bagi kita pendengar dan pembaca Mazmur ini sudah pasti menjadi berkat. Dengan melihat Mazmur pasal 23, Tuhan gembalaku yang baik, maka kita bisa melihat juga di dalam Yohanes pasal 10, di mana Yesus disebut sebagai gembala yang baik, yang rela berkorban bagi kita domba-dombanya, di mana pengorbanan Yesus kepada kita domba-dombanya kita akan peringati beberapa hari ke depan dalam Jumat Agung yang kita akan lihat beberapa waktu ke depan di berbagai tempat akan sama-sama dirayakan. Walaupun Tuhan menggembalakan banyak manusia di dunia ini, namun dengan kemahahadirannya, Dia tetap mempunyai waktu yang cukup untuk menggembalakan hidup kita pribadi lepas pribadi. Apa saja yang dilakukan Tuhan, sang gembala yang baik tersebut, kepada kita sebagai domba-domba yang percaya sepenuh kepada pemeliharaannya. Dalam ayat 1 kita baca, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Kalau kita melihat ayat ini, kata ini dalam King James Version dikatakan, I shall not want. Artinya, karena rasa cukup yang Tuhan beri, maka saya tidak menginginkan apapun lagi. Ada perasaan puas bersama dengan Tuhan. Segalanya dari Tuhan membuat Daud sebagai pemazmur merasa cukup dan merasa puas. Ayat 2,
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Rumput yang tersedia bukan hanya untuk dimakan, bahkan sebagai tempat berbaring juga. Bagi domba yang digembalakan seperti itu tidak ada yang kurang. Semua serba tercukupi. Perasaan puas di sini tidak melulu berbicara hal materi dan kekayaan lahiriah saja. Karena ada kalanya kita menjalani lembah kekelaman juga. Namun karena penyertaan Tuhan Sang Gembala yang baik, kita mengalami kepuasan sejati. Dalam ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di dalam ayat 2 tadi, rumput yang hijau dan air yang tenang hanya memenuhi kebutuhan lahiriah saja. Ternyata Sang Gembala yang baik ternyata juga menyegarkan jiwa kita. Ada kalanya seseorang berlimpah harta duniawi, namun belum tentu jiwanya tenang dan disegarkan. Tetapi dalam penggembalaan Tuhan sebagai gembala yang baik, maka jiwa kita disegarkan oleh Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Dalam menghadapi dampak pandemi penyebaran virus corona saat ini, berbagai kesulitan telah terjadi termasuk di kota kita masing-masing, yang mengakibatkan berbagai tekanan di area jiwa. Tekanan jiwa banyak terjadi di mana-mana, stres dan lain sebagainya. Bukan hanya orang biasa, orang kaya juga, orang yang tadinya sehat juga. Bahkan semua kalangan saat ini mengalami tekanan tersebut. Beberapa hal yang kita anggap bisa diandalkan sebelumnya atau dibanggakan sebelumnya, ternyata dengan adanya musibah yang menimpa saat ini, semua yang tadinya bisa diandalkan sekarang tidak bisa lagi diandalkan, bahkan terancam dengan kehancuran. Hanya apabila kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Sang Gembala yang baik, itulah yang bisa menyegarkan jiwa kita dan membebaskan kita dari berbagai tekanan bentuk apapun. Dalam ayat 3b dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ungkapan jalan yang benar bisa kita bandingkan dengan jalan yang berliku-liku dalam Mazmur 125 ayat 5. Atau jalan yang sesat dari Mazmur pasal 25 ayat 6. Seorang gembala yang telah menguasai medan padang penggembalaan, seandainya sempat masuk jalan yang sesat dia bersama dengan domba-dombanya, maka dia bisa dengan segera mengarahkan domba-dombanya ke jalan yang benar atau jalan yang tepat. Itu merupakan solusi dari kesulitan. Alasan kita dituntun ke jalan yang benar cukup jelas, yaitu oleh karena namanya. Di dalam ayat 3c. Apakah pada saat ini kita sedang membutuhkan jalan keluar, membutuhkan hikmat dan solusi terhadap berbagai kesulitan hidup kita? Apakah kita butuh jalan keluar, jalan yang benar dari persoalan kesehatan kita, keluarga kita, persoalan sekolah, kuliah, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan penggembalaan kita? Tuhan Gembala yang baik akan menuntun kita ke jalan keluar yang benar, ke jalan keluar yang tepat ketika kita berseru kepada nama Tuhan. Maka Dia akan memberi pencerahan, hikmat, sehingga kita bisa memiliki solusi atas segala kesulitan-kesulitan tersebut. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan. Selain Yesus adalah jalan, keselamatan,
yang kekal itu, kita juga meyakini di dalam Yesus ada jalan keluar terhadap berbagai kesulitan-kesulitan yang ada tatkala seorang berseru kepada namanya. Bartimeus yang buta ketika berseru kepada nama Yesus, maka Tuhan menolong hidupnya. 10 orang yang sakit kusta yang berseru kepada namanya disembuhkan semuanya. Ketika kita mengalami apapun kesulitan-kesulitan yang ada, saat kita bersedia berseru kepada Dia, Yesus Kristus yang ajaib, Dia adalah gembala kita yang baik, saudara. Maka lihat, Tuhan pun akan menolong kita dan Tuhan akan memberikan kepada kita tuntunan jalan yang benar. Solusi yang tepat Tuhan akan berikan kepada semua kita. Dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Musuh, binatang buas, semua itu akan takut ketika melihat gada dan tongkat sang gembala. Dan gada dan tongkat itu bagi kita domba-dombanya Tuhan yang percaya kepada Dia, kepada kuasanya, itu penghiburan bagi kita. Berarti ada solusi di dalam kuasa Tuhan. Ada jalan keluar di dalam kuasa Tuhan. Ada satu kemenangan di dalam penyertaan Sang Gembala Agung kita. Itu penghiburan bagi kita. Dengan peristiwa COVID-19, setiap hari terdengar peningkatan jumlah orang yang meninggal di Indonesia. Masyarakat yang sedang terinfeksi COVID-19 juga serasa seperti berjalan dalam bayang-bayang maut. Mari kita percaya bahwa kuasa Tuhan sampai hari ini sanggup menolong kita, sanggup menolong orang yang terinfeksi. Berserulah kepada namanya dan Dia akan menolong. Ada penghiburan, kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang percaya kepada Tuhan terhibur dan bersukacita karena Dia Sang Gembala kita itu adalah gembala yang baik, berjaga atas keselamatan jiwa kita dengan gada dan tongkatnya yang sudah mengalahkan maut. Inilah berita penghiburan, inilah berita sukacita. Ada gembala yang berjaga atas kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Namun, walaupun demikian, saya akan tetap mendorong kita seperti anjuran dari pemerintah. Stay at home. Biarlah kita bijak menjaga diri kita dan mengisolasi diri kita dengan baik. Dan apabila kita terpaksa harus keluar, gunakan satu pelindung diri yang aman. Dengan demikian, kita pun menjadi orang yang tidak mencobai Tuhan. Kiranya kita juga menjadi rekan sekerja bagi pemerintah. Ketika pemerintah begitu rupa mendorong kita untuk stay at home, marilah kita juga bekerja sama dengan pemerintah kita. Sehingga penyebaran virus corona yang terjadi saat ini, rantainya segera diputus dari Indonesia ini. Dan kita pun segera berkemenangan. Dalam ayat 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Pada ayat 5 ini ada hal yang mirip dengan ayat-ayat yang di atas di awal. Tentang penyediaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan yang di dalam ayat ini dilakukan seperti
seorang raja yang mengundang seseorang masuk kepada satu perjamuan makan oleh seorang raja, di mana sang raja menyediakan hidangan di hadapan lawan, minyak di kepala, ini gambaran dari sukacita. Dan piala juga dibuat berlimpah, ini suatu kemenangan. Ayat 5a mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya melindungi kita dari musuh, tetapi juga memuliakan kita di hadapan para musuh-musuh kita. Hal menyediakan hidangan. Kita bersyukur pada masa darurat COVID-19 saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk menolong masyarakat yang menengah ke bawah yang terkena dampak COVID-19. Selain pemerintah yang telah memberi dukungan, bolehkah saat ini kita juga saling membantu agar kita tidak akan ada yang kelaparan, tetapi tetap tersedia hidangan bagi yang terkena dampak wabah ini. Marilah kita menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan Sang Gembala yang baik itu dalam menyediakan hidangan bagi orang-orang sesama kita juga yang membutuhkannya. Para pelayan Tuhan, para gembala, para pemimpin-pemimpin di berbagai tempat, bolehkah kita peka dan kita beri kepekaan itu bekerja di dalam diri kita untuk melihat adakah orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Jika kita bisa menolong, tolonglah orang lain. Bolehkah kita mengkoordinir sesuatu, makanan, keperluan-keperluan yang lain, bantuan-bantuan, demi supaya orang-orang lain juga akhirnya tertolong kehidupannya. Ya, pemerintah sudah melakukan langkah yang sangat tepat sekali. Tapi bolehkah kita juga pada saat ini sebagai sesama kita, kita juga saling mendukung dan menolong. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud dari awal hidupnya selalu diikuti berbagai jenis musuh. Mulai dari musuhnya binatang ketika dia menggembalakan, berikut Goliat, berikut saudara Raja Saul sang mertuanya juga pernah mengejar hidupnya. Kemudian bangsa Filistin berapa kali menjadi musuh. Banyak musuh-musuh yang lain. Namun dalam penggembalaan Tuhan, dalam hidup Daud selalu ada solusi. Pengakuan Daud bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau dulu diikuti musuh terus-menerus, tetapi ada solusi. Di akhir daripada kehidupannya, kita melihat bahwa yang mengikuti dia bukan lagi musuh-musuh, tapi kebajikan dan kemurahan belaka. Itu mengikuti hidupnya seumur hidupnya. Bagi kita yang percaya kepada penggembalaan Tuhan, Sang Gembala yang baik, sama. Berbagai kesulitan silih berganti yang lalu terjadi kepada kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu adalah gembala yang sanggup menolong kita dan membuat kebajikan dan kemurahan, keberuntungan akan mengikuti kehidupan kita seumur hidup kita. Di akhir Mazmur ini terungkap kerinduan akhir dari Daud yang berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun penyediaan Tuhan sebagai gembala yang baik sangat limpah,
dalam kehidupan Daud. Namun hatinya ketika menerima berkat-berkat yang berkelimpahan, tidak tertuju kepada berkat-berkat itu atau pemberian-pemberian itu. Melainkan hati dari Daud tetap melekat kepada Tuhan sang pemberi berkat itu. Dia tetap melekatkan dirinya kepada Tuhan sang gembala yang baik. Ketika kita intim dengan Tuhan gembala yang baik, maka pemeliharaannya yang sempurna akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih karena kebenaran-Mu yang meyakinkan kami. Kami memiliki Tuhan sebagai gembala yang baik bagi hidup kami. Amin. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, supaya penggembalaan-Mu dalam hidup kami dan pemeliharaan-Mu terjadilah secara sempurna. Amin. Bagi semua kami pendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Amin. turunlah penggembalaan Tuhan, Amin. turunlah pemeliharaan Tuhan, Amin. turunlah penjagaan Tuhan, Amin. turunlah perlindungan dari Tuhan. Amin. Terjadilah di dalam nama Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Kami berdoa di masa-masa sulit pada saat ini, dengan terjadinya COVID-19 di bangsa kami. Kami meminta supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami, agar dengan hikmat tersebut segera teratasi kesulitan yang terjadi dan wabah ini segera rantainya terputus dari bangsa Indonesia ini. Dalam nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Bagi yang kehilangan sanak saudaranya karena meninggal, hiburkan mereka. Dalam nama Yesus. Lebih daripada itu, pada saat ini kami berdoa, semua pekerjaan roh jahat di balik ini pun, kami berdoa pekerjaan daripada kekuatan iblis di balik segala sesuatunya ini, kami nyatakan di dalam nama Yesus, Engkau sudah di pihak yang kalah. Dan di dalam nama Yesus pada saat ini, kekuatan-Mu dihancurkan oleh kuasa Tuhan sendiri. Sang Gembala
yang baik itu dengan gada dan tongkatnya dipatahkan kuasa-Mu pada saat ini. Maka terjadilah kemenangan atas bangsa kami. Tolong Tuhan, kalau ada masyarakat kami yang kelaparan, beri solusi kepada mereka dan beri kemenangan. Umat Tuhan di berbagai tempat, kuatkan kami untuk saling mendukung juga. Pelihara pekerjaan umat-Mu, pelihara sekolah umat-Mu, pelihara Tuhan Yesus jemaat Tuhan dimanapun berada, dan penggembalaan-penggembalaan umat-Mu. Jadikan yaitu bapak-bapak, para pria-pria di keluarga-keluarga, tatkala mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, mereka bertindak sebagai imam, mengarahkan keluarga mereka untuk tetap bergantung kepada Tuhan Sang Gembala Agung. Itu sebabnya berkati semua kebaktian-kebaktian, baik yang ada di rumah-rumah atau mungkin mereka mengadakan kebaktian di gereja yang masih dimungkinkan. Biarlah terus Tuhan memberkati dan menguatkan umat-Mu. Terima kasih kepada Tuhan yang ajaib. Ditinggikanlah Tuhan di dalam nama Yesus, dan bersyukur berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.